Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil masyayikh wal asatidhah al-aizza, para ini sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, pertama-tama saya harus memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini hadir bersama-sama panjenengan semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang karena diperkenankan Tuhan, dan sarangannya karena yang undang ini remaja-remaja masjid. Saya biar betul-betul dianggap kiai, saya tak dalil. Wan-wani dalil. Jadi ini dalil sudah populer sekali. Jadi kalau saya hafal sudah tidak aneh. Hafal, semua hafal. Ustaz televisi aja hafal. Itu saatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada saatnya di mana ada 7 kelompok jenis manusia yang dipayungi oleh Allah, di mana tidak ada payung selain payung Allah. Dari 7 ini ada rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Termasuk yang dipayungi nanti itu adalah orang yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Kemana-mana ingin ke masjid, latihan masjid. Saya kira remaja masjid. Mudah-mudahan betul nanti kalian semua dipayung di sana. Tapi saya di sini itu yang rada mumet karena ngaji bareng itu, ngaji budaya Islam, temanya kekunuhan, mit pemuda kekinian. Iki sing gawe tema ini sapa kamu sendiri. Kekunuhan mit pemuda kekinian itu apa itu? Ini apa ini? Delok ketoknya cuma di aku. Jadi dengan anak-anak muda itu, kampus-kampus segala macam itu yang saya sirian itu kan temanya. Kalau bikin tema itu aneh-aneh gitu, sehingga
yang disuruh ceramah sendiri nggak paham tentang tema itu. Ini maksudnya apa? Ini nggak jelaskan ya, nggak jelasin nggak apa. Nggak apa saya suruh meraba-raba. Maksudnya itu mau apa nih? Ada ungkapan yang populer yang mengatakan al-muhafazatu alal qadim salih wal akhdhu bil jadid aslah. Al-muhafazatu bil qadim salih wal akhdhu bil jadid aslah. Sikap kita terhadap kekunoan dan kebaruan itu yang lama, yang masih pantas, yang masih relevan, kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Yang baru, yang lebih relevan, lebih pantas, kita ambil. Al-muhafazatu alal qadim salih wal ahli mujadidil aslah. Apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita banyak yang masih relevan dan bahkan sangat bermanfaat untuk kita jaga, kita pelihara sampai saat ini. Tapi ada nilai-nilai baru yang datang kepada kita dan ternyata lebih relevan kita. Kadang-kadang kita yang kaku sekali, berguguk yang kuno tidak mau yang baru, yang baru berguguk yang tidak mau yang kuno. Padahal tidak semua yang kuno itu buruk, tidak semua yang baru itu baik. Karena itu anak-anak remaja masjid pegang ini al-muhafadzatu alal qadim salih wal ahlu bil jadidil aslah. Ajaran-ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti menghargai, menghormati orang tua, menyayangi anak muda, itu sampai kiamat kurang 2 hari masih relevan. Kalau itu kita buang, kemudian kita melecehkan orang tua dan tidak menyayangi yang muda, akan jadi masalah dalam masyarakat kita. Ajaran-ajaran untuk orang tua kita untuk berkumpul setiap saat mengadakan Lailatul Istimewa untuk mempererat hati-hati kita satu sama lain itu relevan sampai sekarang. Sekarang sudah mulai ada yang meninggalkan itu, kumpul-kumpul apalah namanya itu, apa yasinan, manakibat, Lailatul Istimewa. Itu sebetulnya adalah untuk menjaga kemanusiaan kita, karena kita selalu melihat sesama kita yang manusia. Jangan karena sekarang ini ada suatu alat baru yang dapat berkomunikasi satu sama lain, lalu kita tinggalkan pertemuan antar manusia. Apa yang terjadi sekarang? Apa namanya, dating apa?
sama istrinya sama-sama di restoran pesan makanan, nunggu makanan datang, suaminya lihat ini entah sama siapa dia WA, yang pasangannya juga begitu. Satu keluarga, bapaknya berganti hubungan tak siapa, ibunya tak dengan siapa, anak-anaknya semua. Nanti saya tunjukkan nanti ada anak yang belum sampai PAUD, jadi masih di dulang boy. Itu sampingnya untuk bilang Anda lihat di medsos itu ucapan-ucapan yang sama sekali tidak mencerminkan keindonesiaan, apalagi keislaman. Mencerminkan keindonesiaan saja tidak, apalagi mencerminkan keislaman, jauh sekali. Kebun binatang begitu mudah diucapkan untuk saudara-saudaranya sesama manusia, bahkan sesama-sama agama di dalam medsos. Orang begitu membenci orang yang tidak kenal, itu ada sekarang. Tidak sama sekali, mencaci itu bisa karena imamnya mencaci, dan itu dengan mudah. Kenapa? Karena dia tidak melihat manusia, dia melihat barang. Dan ini menyedihkan karena ini tanda-tanda bahwa keimanan itu sudah sangat-sangat menipis. Sebab orang merasa dia sendirian, maka dia mencaci orang seenaknya, dia memfitnah orang seenaknya karena dia merasa sendirian. Apa artinya? Artinya dia tidak merasa ada Allah yang melihatnya. Yang dibuat standar kelakuannya, moral mentalnya adalah manusia. Sehingga ada orang yang di depan publik itu sangat alim, sangat soleh sekali, tapi ketika tidak dilihat oleh publik dia sangat bingung, sangat puas, dan sangat tidak berakhlak karena dia merasa tidak diawasi oleh masyarakat. Kalau orang mukmin bukan masyarakat saja yang mengontrol dia, bukan CCTV saja yang dipercayai mengontrol dia, tapi di sana ada Allah Al-Basir Al-Alim yang maha melihat, maha mengetahui. Orang yang bermain medsos merasa tidak dilihat orang dan sekaligus tidak merasa dilihat Tuhan. Buktinya semua anggaran oleh Gusti Allah diterjang dengan bebas. Fitnah dianggap biasa, caci maki yang disiriki oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan setiap saat. Ini hasil dari sesuatu yang yang kekinian. Ini yang tidak boleh kita pelihara, sesuatu yang menghilangkan emosi perasaan kita terhadap Allah. Kita kehilangan spiritualitas kita ketika kita bermedsos. Alangkah sia-sianya sesuatu yang sangat berharga,
sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat bermanfaat ini hanya dijadikan sesuatu yang melemahkan karakteristik keislaman dan keimanan kita. Ini sebetulnya sangat-sangat, saya meskipun orang kuno dalam hal medsos ini, saya tidak kalah dengan saya punya akun Facebook, punya akun Twitter, Instagram, ya, punya website saya Gusmusnet, akun Instagram saya Simbakaku, akun Twitter saya Gusmus. Followernya hampir 2 juta. Kenapa? Guru saya untuk Twitteran, bermedsos ini anak-anak saya. Anak saya mengajari saya. Kenapa saya minta diajari? Karena merasa ini sangat-sangat berfaedah, ini alat luar biasa. Anda bisa berkomunikasi dengan ahli komunikasi, konsultan yang tarifnya luar biasa mahal. Tapi kalau Anda buka Facebook, buka Twitter, Anda bisa berinteraksi dengan beliau dengan mudah. Setiap saat beliau akan buka, tanya apa saja, saya jawab kalau saya bisa. Itu jika saya bisa bertanya dengan dia hal-hal yang tidak saya ketahui. Di sana ada ahli atom sampai ahli busana. Anda kalau melihat penampilan saya tidak kalah dengan yang orang sekarang, orang now Pak kelihatan saya keren sekali. Saya memanfaatkan ini. Di sana ini ada ahli busana. Kalau saya pakai begini, baiknya saya pantasnya pakai sarung apa? Kalau bajunya begini bagaimana? Kalau batik celananya apa? Itu ada ahli di sana. Kita tinggal ahli masak. Anda kalau masak ya, tanyakan ya sudah pernah. Itu saya masakkan sendiri sampai saya bisa memasak apa saja. Karena saya dapat berinteraksi dengan ahli-ahli masak, chef-chef yang terkenal di dalam. Tidak cukup. Ada kiai, ada intelektual, ada segala macam ahli politik, bahkan Pak Jokowi ya. Bu Susi follower saya. Follower saya. Saya amati orang-orang itu, tapi saya selalu berpesan terutama kepada anak-anak muda, meskipun Anda itu selalu bergaul di dunia maya, sering-seringlah kopdar. Maksud saya menyuruh anak-anak muda supaya sering-sering kopdar, supaya jangan lupa bahwa kalian itu manusia. Kalau Anda kopdar, Anda melihat, oh ternyata sama dengan saya dia itu, sama manusia. Menjaga kemanusiaan ini penting sekali. Itu termasuk sila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sudah sering mengatakan bahwa Nabi, pemimpin agung kita, itu adalah manusia yang sangat manusia. Beliau selalu bertemu setiap hari dengan manusia-manusia bermacam-macam, sehingga beliau mengerti manusia.
Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia tapi tidak ngerti manusia. Dikiranya manusia itu harus seperti dia. Kalau tidak seperti dia bukan manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang minta ijazah, saya ini kok sumpah terus ini, kok saya dikasih ijazah bacaan apa. Oke, ini baca ayat kursi ini dibaca ya, setiap habis sholat baca 35.000 kali ya. Ini baca Fatihah saja masih gelatur-gelatur, suruh baca ayat kursi 35.000, kan semaput dia. Kenapa? Karena dianggap seperti dia, nggak ngerti manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu ada yang tega, bahkan ada yang playgroup, ada yang perguruan tinggi. Kalau Anda melihat hadis itu, jangan dikira bahwa hadis itu kumpulan transkripsi dari rekaman Kanjeng Rasul. Enggak. Orang sekarang banyak yang mengira Quran dan kumpulan hadis itu adalah rekaman transkripsi dari rekamannya Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi mendiko kan innamal a'malu binniyat. Tidak begitu. Kanjeng Nabi menghentikan itu berdasarkan konteks. Jadi kalau hanya sampai hanya membaca Quran terjemahan Kementerian Agama, membaca hadis hanya kumpulan 40 hadis, mutiara hadis, jangan cepat-cepat fatwa dulu, ngaji dulu. Karena itu ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kenapa Kanjeng Rasul berbicara begini? Kenapa di lain tempat berbicara begini? Karena yang dihadapi bermacam-macam. Kanjeng Nabi tahu manusia ini tidak semua anak TK lalu dikasih kuliah seperti perguruan tinggi, ngeluh kepalanya, tidak mudeng. Kita sekarang kayak gitu, model kebiak-biak semua. Ada orang macam-macam. Orang tidak sholat dijahanamkan semua. Ada orang tidak sholat itu macam-macam. Ada orang yang tidak sholat karena menyangka bahwa sholat itu harus pakai sarung. Padahal dia tidak punya sarung. Ini ya dikasih sarung caranya, bukan kok terus dimarahin. Kasih sarung, selesai. Sholat, kalau kamu pengertianmu sholat tidak pakai sarung, nih tidak pakai sarung. Ada ini saya pengalaman sendiri, ada kawan saya yang merasa sholat itu sulit. Dia menyangka sholat sulit. Jadi dia mengatakan orangnya kaya sekali, dia puasa bukan hanya Ramadan saja tapi puasa Senin Kemis, istrinya solihah, rumahnya 3, mobilnya 4, pokoknya kaya. Dia bilang sama saya, Gus, saya ini sampai tahu sendiri, saya kan ketutupan semua, istri saya juga solihah, saya juga tidak hanya puasa Ramadan tapi Senin Kemis juga. Tapi kenapa kok saya kadang-kadang masih sumpah ini? Karena dia bilang begitu, saya pikir ini mungkin salah pada salat. Saya bilang sama dia, mungkin Anda perlu meningkatkan mutu salat Anda. Jadi kalau kemarin ngelamunnya 90%, di dalam sholat kurangilah ngelamunnya. Masa habis Allahu Akbar terus ngelamun ning ndi, ngerti-ngerti imam salam.
Jadi kurangi itu ngelamunnya, tingkatkan mutu. Lalu mutu salat Anda sudah bagus, insya Allah. Apa dia kata? Saya kaget sama sekali. Oh, kalau salat itu memang saya belum melakoni. Saya kaget. Udah puasa Senin Kamis segala macam kok salat belum melakoni, itu gimana sampai ini? Sampai puasa Ramadan, puasa Senin Kamis kok tidak sholat itu? Jawabnya apa? Ya kalau puasa kan gampang, tinggal nggak makan. Ya kalau salat ya, salat itu saya bisanya cuma Fatihah tok. Duh, sampai ini gimana? Sholat itu bacaannya ya Fatihah tok. Oh masa sampai ini anggap saya kiai apa enggak? Kok sampean masak itu? Kalau sampean nggak percaya, tanyakan saja kiai-kiai seluruh Indonesia, seluruh dunia lah. Sholat itu ya Fatihah itu. Bahkan kalau sampean tidak bisa Fatihah, bisa sampean cuma Allah Akbar, karena yang sering dengar sampean demo-demo itu Allahu Akbar. Sampean bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali sudah Allahu Akbar. Sampai Allah belum bisa, Allahu Akbar lah. Ngantung Allahu Akbar terus. Masak, kok masak terus? Ya itu kalau saya lihat kalau orang rukuk sujud kok pada umumnya, bukan umumnya juga boleh. Nah, apa yang saya umumkan? Nah, ada apa enggak yang sampai umumkan? Yang umum itu kan ada yang diumumkan. Kalau enggak ada ya enggak bisa umum. Jadi ada orang merasa sholat itu sulit. Padahal tidak ada yang sulit. Kenapa tidak ada yang sulit? Bukan hanya sholat, semua ajaran dari Rasulullah tidak ada yang sulit. Mengapa? Karena Rasulullah manusia yang ngerti manusia, dan kita semua umatnya adalah manusia. Orang paling enak mengikuti pemimpin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kita manusia, Nabi tahu persis kemampuan manusia itu seberapa, tahu persis. Kalau Anda tidak bisa sembahyang karena Fatihah, sampai bisa membaca apa yang sampai bisa. Kalau sampai tidak bisa berdiri karena sampai sembahyang harus berdiri, duduk sampai boleh. Anjing Nabi itu yang membuat kita enak karena beliau tahu manusia. Karena itu beliau kalau mengutus kita, memerintahkan apa saja kepada kita, beliau mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan semampumu. Bukan bisa, tidak bisa, mampu, harus mati, harus mampu. Tidak, semampu. Ini yang membuat ringan. Dan ini bukan hanya Kanjeng Nabi, gurunya juga begitu. Karena gurunya berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu seukur kemampuan kita, tidak dipaksa-paksakan. Jadi apa beratnya kalau mastata'tum? Nah, makanya saya minta terutama pada yang sudah menjadi ustadz itu membaca banyak hadis-hadis juga yang banyak, jangan hanya 1-2, nanti dia kaget-kaget sendiri gitu. Ini Kanjeng Nabi ditanya orang, "Ausini ya Rasulullah," mengatakan la taqdha. Ini ada hadis lagi, "Ausini ya Rasulullah," kok bilang qala la taqdhib. Nah, kalau kita ngerti asal usulnya dawuh ini, kita bisa tahu, oh ini yang
dingendikani ini yang dingendikani ini. Kuncinya cuma satu, kita supaya enteng sekali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, kalau kita mau berislam dengan enak, tetaplah jadi manusia. Kalau sampai tidak jadi manusia lagi karena sering ke kebun binatang, selalu ingin seperti macan, Anda tidak bisa mengikuti manusia yang manusia seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada orang gantengnya seperti itu, tapi dirasani sama cewek-cewek yang ganteng tapi hati-hati, buaya darat. Rejengnya ini masih manusia tapi orang lain mengatakan buaya. Ayu nih orang karu-karuan dirasani ya, cowok-cowok yatim ayu tapi ulo. Tentu saja kalau boyo kalau ulo tidak mungkin mengikuti manusia yang manusia seperti Rasulullah SAW. Asal sampai tetap jadi manusia, sampai nakal enak sekali, tidak usah pertentangan, tidak usah pertentangan. Orang kan lihat di TV di Jakarta itu orang pertentangan itu karena tidak kenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak kenal Rasulullah SAW, tidak kenal Gusti Allah, apalagi Rasulullah aja tidak kenal apalagi Gusti Allah. Orang nggak kenal Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah tidak mungkin. Saya nggak kenal, saya mau menyenangkan dia, salah-salah saya malah kembali. Suami senang sama cinta sama istrinya tapi tidak kenal istrinya, ini jadi masalah. Mentang-mentang perintahnya itu luar biasa, ada rok span warna merah menyala, langsung dibeli, harganya 1 juta untuk sang istri, kasih. Oleh istrinya dibuat ngelapi sepeda. Kenapa? Karena dia nggak tahu, istrinya paling nggak suka model span, apalagi warna yang merah menyala. Banyak sekali kita ini yang ingin menyenangkan Allah, mencari ridhonya Allah Ta'ala, tapi tidak didahului dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala itu tahu persis kita itu. Kanjeng Rasul aja tahu kok. Kita ini sudah makhluk akhir, manusia paling akhir, bukan hanya kekinian, sudah kekininya. Sudah sangat akhir kita ya. Sudah melewati kiamat. Kiamat tahun 2012. Sudah lewat berapa tahun? Ini kita makhluk terakhir. Tidak usah neko-neko. Itu potongan begini loh. Tidak syukur pada Allah. Saya kadang-kadang heran ya, kok pertentangan itu ngapain? Pertentangan kok yo-yo gitu. Bukan hanya seperti wakilnya Kanjeng Nabi, tapi kayak wakilnya Gusti Allah. Terus ngapling-ngapling suarga neraka barang. Udah kulmu, ngapling-ngapling neraka sama. Dakul nilo toh. Umpamanya itu kok dilahirkan zaman Kanjeng Nabi, belum karuan malah Kanjeng Nabi. Bisa-bisa malah Abu Jahal potongan. Itu disyukuri. Urip nih gini akhir zaman, isih melok Kanjeng Nabi, itu syukur. Orang kok pertentangan nyalahnya hukum ngambil hukum di sana. Cuma sampai melok andil duit swarga. Uang sampai amal mulai sampai buat ning swarga.
Jadi sampai itu jadi manusia saja sudah tenang, biasa saja kayak zaman kuno. Kita itu dulu nggak benar-benar begini. Zaman kuno itu ajarannya orang tua itu beragama itu asik sekali, beragama itu asik sekali. Karena kan yang tua-tua asik sekali, nggak orang saling menyalahkan. Kamu kurang begini, kamu ya ilahi. Sekarang mau sembahyang, pundak saya itu sembahyang di musola terminal, gini kan sama orang. Habis itu masih di khotbah lah. Anda tidak tahu, menurut kalau punya internet itu kiblatnya ke sana, Anda ke sana. Aku ini kiai ya, Gusti Allah kok ngurusi perkara ini paham kok Gusti Allah. Di tempat saya malah ada yang mau gempur pengimaman kok. Jadi minta panestu sama saya akan gempur pengimaman. Ya itu omongannya seperti itu. Sebabnya apa? Ampun jauh pun internet. Jauh pun internet. Masalahnya di internet itu bohong. Itu pengimaman musola atau kirang mbak. Ya terus di pulau gempur pulau tambah sini macam itu kok kempul temen sejadah mulai diinggak orang iso. Bangunan sampai apa kalau sing banget bapakmu aku udah gempur. Kepada mana? Perkara cici diurusi ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang mau dibui betul. Kurang kirim sidik jamu, ini sidik jamu, ini bid'ah. Ini syirik bisa ngomong. Dan ini di kewebean Gusti Allah. Gusti Allah ngerti saat ini barang. Kau mau pinjamannya toh? Layamu kamu. Kau potongan ini mesti merokok. Posisi sama saya. Gusti Allah Ta'ala itu yang memiliki swarga neraka, milik sendiri, bikinan sendiri, gak ada segala urun, termasuk dapurmu. Doa Gusti Allah. Kita semua ini miliknya Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Kok lagi ini neraka ya boleh. Orang nganggo alasan Gusti Allah. Orang nganggo alasan wae dhewe. Kowe wae iki swarga. Orang nganggo alasan. Mau amal. Dari amal ngono tok ae bangga. Amalmu salah ngelamun 99,9%. Kok bangga. Begitu Allah Akbar langsung Messi sing ketok. Ora Gusti Allah. Kok bangga. Wis matur ae Gusti Allah. Mula Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sak-isaku sak mampuku aku ngene iki anggere wis tenanan dawuh Kanjeng Nabi saddidu wa qaribu encer perkara pas tengah ora itu
Dawe sadidu wa qaribu. Perlombaan mana itu ono kayak apa itu? Bulatan kayak nyamuk itu. Yang dirah itu yang tengah itu. Jangan yang pinggir-pinggir. Yang dirah yang tengah. Perlombaan mana itu? Tengah-tengah sadidu. Mencolok pas-pas tengah. Nek ora iso ya ora koribu, ora ya par-par. Ojo maneh. Banget salahe nek kena ndase wong. Jenenge gak ngincer jenenge. Ngincer nek ora pas ya sedak-sedak ngono kuwi to. Mosok ngincer nek ayo kok jenenge gak ngincer. Lebih baik ngincer ora pas daripada tidak ngincer tapi beneran pas. Pas kacil beneran kita harus pokoknya harus tenanan uji barang ngaji caranya sembahyang fatihah harus uji tawat saya satu wis rasanya kok jadi zaman kekinian ini pas partai itu ada orang-orang ngobrol sendiri kalau rembangnya kemelete gitu, kemelete nggak syukur ini Gusti Allah. Kita itu harus syukur ini kok tidak ada manusia mesti ada manusia kalau tidak ada berarti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis didadekno umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok didosok ning Indonesia. Dadi wong Indonesia ya Allah. Jadi Grand Syekh Azhar zaman biyen Syekh Saud nalika berkunjung ke Indonesia. Ya Insyaallah tabarakallah hadhihi qit'atun minal jannah. Delok Indonesia delok kebun raya Bogor Bali hadhihi qit'atun minal jannah. Ini potongan miniatur dari surga. Sehat-sehat Mesir. Kita tidak mensyukuri. Syukurnya bagaimana? Syukurnya kalau mensyukuri dari manusia ya rawat kemanusiaan kita. Mensyukuri sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawat keislaman kita. Kalau kita mensyukuri Indonesia, rawat Indonesia. Sekarang ini umumnya orang, saya itu jarang dalil, jarang. Karena dalil itu urusan dia zaman sanawiyah. Tapi saya di sini tadi, saya dalil. Tadi dalil, ittaqullah mastata'tum itu ayat Quran. Bila amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum itu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saiki percaya karo Quran apa? Ya Allah dawuh ngono kuwi kowe takwa sak mampu. Misalkan jangan berusahalah sampai ke titik yang pas, tapi kalau tidak pas ya tidak pas. Asal kamu berusaha kamu melaksanakan perintah itu. Tapi kalau kamu kemampuannya terbatas, kamu tidak bisa berdiri. Kamu paksakan berdiri, kamu tidak bisa sholat. Kamu sekarang masih muda. Nah kalau sampai tua, yang terus duduk di kursi roda terus itu suruh sembahyang berdiri. Aku mau gamblek-gamblek.
Jadi keterangannya itu menunjukkan bahwa agama kita itu agama yang mudah sekali. Tidak bisa sampai permudah, tidak bisa, karena sudah mudah. Sak gamble itu baca hadisnya Kanjeng Nabi, hadis sahih ini. Saya kesini nggak bawa hadis sahih itu malah juga nih. Inna dina yusrun, bukan ad-dinu yusrun, tapi inna dina yusrun. Kalau ad-dinu yusrun maknanya agama itu mudah, tapi kalau inna dina yusrun artinya sungguh agama itu ada sungguhnya. Inna itu termasuk agama takhir. Sungguh agama. Tapi kalau ada yang memberat-beratkan agama, wala yusaddad dinu illa ghalabah. Kalau yang mempersulit agama, dia akan kalah sama, dia akan kewalahan sendiri. Orang-orang itu kewalahan sendiri, stres mereka karena agama gampang dinyelonkan. Kalau hadisnya Kanjeng Nabi masih kurang, ini dawuhnya Gusti Allah, yuridullahu bikumul yusra, tidak berhenti, tapi wala yuridu bikumul usra. Luar biasa, Gusti Allah sendiri yuridullahu bikumul yusra, diteruskan wala yuridu bikumul usra. Kalau cuma yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kamu enteng, gampang. Tapi ini ada tambahannya, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kamu kesulitan. Jadi kalau gampang, saya katakan gampang, karena saya hanya penyampai saja. Kalau gampang lalu saya berat-beratkan, saya khianat. Ini gampang, katakan gampang, sulit katakan sulit. Tidak ada di dalam agama min kharaj, tidak ada. Banyak sekali dalilnya. Jadi makanya saya mengatakan berbahagialah kita, bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang ajarannya seukur dengan kemampuannya. Dan jangan lupa, sudah berkali-kali saya katakan, Allah itu mempunyai asma syakur. Syakur kalau untuk manusia itu artinya orang yang banyak berterima kasih. Kalau untuk manusia, untuk hamba, jadi misalnya syakur itu artinya apa? Sangat suka, senang berterima kasih. Kasih sedikit aja, terima kasihnya luar biasa. Tidak kasih honor, terima kasih. Tapi kalau syakur Allah itu maknanya maha nerima. Saya nggak ngerti bahasa lain kecuali bahasa campuran. Maha nerima. Jadi kalau Tuhan mengutus sampean sudah berusaha sekuat tenaga, isane mau menutok, ambek Gusti Allah ditompo. Maklum wong Jawa. Ora iso ngalahi tapi ngalahi ndak apa-apa. Gusti Allah maha ngimake ngalahi. Mana jadi guyu-guyu nang muni ngalahi. Wong iku ora kanggo kowe kok kanggo Gusti Allah kok. Macanane Gusti Allah itu syakur. Nek merintahake kurang-kurang sithik ra apa-apa. Gusti Allah itu syakur. Ora kaya manusa. Kurang sithik tempiling, kurang sithik tempiling. Bisa kira itu.
Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafan yang mungkin terwujud dari saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi ridhah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.